Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar malam itu. Seperti biasa, Rudy sulit tidur karena sudah beberapa hari ia bermimpi melihat hal yang mengerikan. Karena kelelahan, akhirnya Rudy pun tertidur. Baru beberapa saat Rudy tertidur, ia tiba-tiba terbangun dan mengerang, merintih dan kadang tertawa. Ternyata Rudy kesurupan arwah dari rumah kosong itu. Matanya tajam. Tiba-tiba ia meraung dan berteriak. Joko dan Supri pun kaget dan berusaha memegangi Rudy. Sementara Sinta dan Dewi pun terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan dari suara Rudy. Pak Rohmat juga segera masuk ke dalam rumah. Ternyata Pak Rohmat saat itu masih asik di luar menikmati secangkir kopi dan singkong goreng. Sesampai di kamar, Pak Rohmat, Sinta dan Dewi terkaget-kaget melihat Rudy yang kerasukan dan dipegangi oleh Joko dan Supri. Tiba-tiba Joko dan Supri terpelanting akibat hempasan tangan Rudy yang sedang kerasukan. Saking kuatnya mereka berdua sampai terpental dan terbanting ke lantai. Keadaan mulai tambah mencekam ketika Rudy dengan tak terkendali mulai merusak dan membanting barang yang ada di sekitarnya. Sinta dan Dewi ketakutan luar biasa. Kemudian Pak Rohmat segera mengeluarkan handphonenya dan segera menelpon seseorang. Dan ternyata ia menelpon Mbah Jenggot. Bah, jenengan teng pundi, Mbah? Tanya Pak Rohmat. Ana apa, Mat? Bengi-bengi kok nelpon aku? Jawab Mbah Jenggot. Niki lho, Mbah. Tenggene kula wonten bocah kesurupan, Mbah. Nyuwun tulung nggih, Mbah, jenengan mriki. Ya, wis dilonggas aku tekono. Kemudian setelah beberapa saat, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang. Terdengar suara motor berhenti di depan rumah Pak Rohmat. Segera Pak Rohmat keluar rumah dan ternyata benar. Yang datang adalah Mbah Jenggot. Ia diantar ojek langganannya. Mbah, monggo Mbah. Bocah tesih ngamuk-ngamuk, Mbah. Ya, wes tenang wae, aja kuatir ya.
Segera Mbak Jenggot bergegas masuk ke dalam rumah, diikuti Pak Romat dari belakang. Mbak Jenggot adalah salah satu sesepuh desa yang dipercaya masyarakat sekitar mempunyai kesaktian dan kelebihan dalam hal supranatural. Kebisaannya ini sudah ia punyai saat masih muda. Kini, Mbak Jenggot sudah berumur 70 tahunan. Rambutnya panjang dan juga jenggotnya yang putih juga panjang juga. Ia seringkali dimintai pertolongan dalam hal-hal yang berhubungan dengan seputar klinik dan supranatural. Mbak Jenggot adalah teman akrab dari kakek Agus sejak kecil. Sesampai di dalam, terlihat Rudi masih mengamuk. Ketika Rudi melihat Mbak Jenggot, ia tiba-tiba berteriak dan ketakutan. Jangan Mbah. Ia tampak ketakutan ketika melihat Mbak Jenggot. Itu karena Mbak Jenggot bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk astral. Nduk, wesa metuwo ojo ganggu nok kene. Terdengar suara menangis Agus, tapi anehnya suara yang keluar adalah suara perempuan. Akhirnya, sosok wanita itu pun berinteraksi dengan Mbak Jenggot. Mbak Jenggot pun memejamkan matanya sebentar. Dan ia melihat sekilas balik beberapa tahun yang lalu. Ia melihat awal mula terjadinya pembantaian yang terjadi di rumah kosong itu. Ternyata awal terjadinya pembantaian itu adalah adanya dendam dari seseorang, yaitu seorang pemuda yang cintanya pernah ditolak oleh perempuan itu. Laki-laki tersebut bernama Burhan. Karena cintanya bertepuk sebelah tangan, karena Lisa lebih memilih Bambang yang dikenalnya saat merantau di Kalimantan. Saat mereka kembali dan akhirnya menetap di desa itu, ia pindah karena terus dikejar-kejar oleh Burhan. Ternyata, cinta telah membutakan hati Burhan. Ia tidak terima orang yang dicintai menjadi istri orang lain. Maka, timbullah niat jahat Burhan untuk merebut Lisa dari Bambang. Sudah banyak usaha yang dilakukannya, namun masih tidak membuahkan hasil. Ia juga pernah datang ke dukun untuk meminta menyantet suami Lisa, tapi ternyata tidak juga berhasil. Saking mentoknya, akhirnya Burhan mempunyai rencana yang sangat jahat dan kejam. Ia menyuruh orang untuk membunuh Bambang. Maka, ia menyewa beberapa orang yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Kejadian itu terjadi pas di malam Jumat Kliwon. Waktu itu, Lisa dan suaminya habis pulang dari warung membeli bakso. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11 malam. Lisa dan Bambang kemudian beranjak tidur. Mereka adalah pasangan yang bahagia. Cuma, mereka memang agak tertutup dengan warga sekitar. Keduanya pun terlelap tidur. Tiba-tiba, Bambang terbangun. Ia mendengar ada suara aneh yang mencurigakan dari dalam dapur. Kemudian, dia pun keluar dari kamar dan segera menuju ke dapur. Ia melihat pintu dapur terbuka
Padahal seingat dia, ia sudah menutup pintu itu tadi sore. Ia pun melangkah menuju pintu, hendak menutup pintu itu. Tapi tiba-tiba ia dikagetkan dengan munculnya beberapa orang bercadar yang langsung membekap dan menelikung Bambang. Bambang pun mencoba melawan, tapi karena ia cuma seorang diri, ia tak berkutik saat golok dari salah satu perampok itu mengenai lehernya. Ia pun tersungkur ke tanah, darah segar terjajar di sekitarnya. Para perampok itu pun kemudian menyeret tubuh Bambang ke belakang rumah dan memastikan Bambang sudah tewas. Sementara itu, Lisa terbangun mendengar sayup-sayup ada keributan. Ia segera beranjak dari ranjang tidurnya. Saat ia mau keluar kamarnya, tiba-tiba ia dikagetkan. Ia melihat di depan matanya sudah berdiri sosok laki-laki bertampang seram, berkumis tebal, dan ada tanda luka di pipinya. Melihat Lisa yang saat itu mengenakan baju tidur yang tipis, bergejolaklah hasrat birahi laki-laki itu. Dengan sorot mata yang tajam, ia segera menerjang Lisa. Lisa pun berusaha berontak dari sergapan laki-laki itu. Namun, ia kalah tenaga dengan laki-laki itu. Laki-laki itu pun mencoba memperkosa Lisa. Namun, Lisa tetap berontak sekuat tenaga. Saking marahnya, tiba-tiba laki-laki itu menusuk perut Lisa dengan sebilah pisau yang dibawanya. Darah pun mengucur dari perut Lisa dan membasahi seluruh baju tidurnya. Ia pun roboh di atas ranjang dengan tubuh bersimbah darah. Tiba-tiba, tubuh Rudy terkulai lemas jatuh ke lantai. Ternyata arwah Lisa yang merasuki Rudy sudah keluar dari tubuh Rudy. Mbah Jenggot segera meminta air putih untuk diminumkan kepada Rudy. Setelah Rudy minum air tersebut, ia mulai tenang. Ternyata arwah dari Lisa ingin agar orang tahu peristiwa yang dialaminya. Mata Mbah Jenggot terarah pada sebuah boneka yang dibawa Rudy dari rumah kosong itu. Oh, besok kamu kembalikan boneka itu ke tempat asalnya. Besok tak temanin ke sana sambil mendoakan arwah Nduk Lisa. Kasihan dia, nasibnya sungguh tragis. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.